Sejatinya, Allah ciptakan manusia adalah makhluk yang sangat mulia, bahkan melebihi mulianya para malaikat sekalipun. Allah senantiasa jamin rezeki manusia, Allah senantiasa penuhi apa-apa yang menjadi hajat, apa-apa yang menjadi keinginan dari manusia. Apapun yang diinginkannya senantiasa diijabah oleh Allah Ta'ala. Namun, mengapa saat ini kok kita belum bisa kembali semulia itu? Ternyata masih banyak sekali manusia yang belum sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat mulia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami memberi rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Masya Allah, ternyata kita ini adalah bagian dari makhluk yang sangat mulia. Kalau kita tentunya adalah makhluk yang mulia, tentulah sejatinya segala persoalan hidup sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya cicilan, tidak ada lagi yang namanya angsuran, tidak ada lagi yang namanya amanah, rumah tangga kian harmonis, anak-anak kian solih, keluarga semakin sakinah, mawaddah warahmah hingga kembali ke jannahnya. Namun, lantas mengapa hingga kini kita belum bisa merasakan dari kemuliaannya? Ternyata, karena kita sendiri yang tidak menjaga amanah atas apa-apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita sendiri yang tidak menjaga amanah kemuliaannya. Allah titipkan mata kita sejatinya untuk mulia, untuk melihat hal-hal yang mulia, untuk melihat hal-hal yang baik. Namun seringkali justru kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak mulia, yang tidak diridhoi olehnya. Kita dititipi oleh Allah telinga yang sangat mulia, namun seringkali justru kita tidak pergunakan untuk mendengar hal-hal yang sangat mulia pula. Kita punya lisan, kita punya hati, tidak kita jaga untuk senantiasa mengucapkan, merasakan hal-hal yang sangat mulia. Justru kita nodai dengan adanya iri, dengki, kita menghujat satu sama lain, tergelincir lisannya kita, sehingga masih ada orang yang tersakiti hatinya karena keberadaan kita. Saat itu terjadi, maka sejatinya kita sudah membuat diri kita tidak mulia lagi. Lalu bagaimana caranya agar kita kembali menjadi makhluk yang mulia? Yakni langkah yang pertama adalah senantiasa menyadari bahwa Allah senantiasa hadirkan tandanya, Allah senantiasa hadirkan vibrasinya. Saat senantiasa kita menuju ke langkah yang tidak mulia, Allah senantiasa pesankan lewat hati kita. Kita mampu merasakannya. Saat hati kita gelisah, hati kita deg-degan, hati kita nggak nyaman, disitulah tanda bahwa Allah tidak ridho atas apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan itu sudah tidak lagi mulia. Kita harus senantiasa lebih sensitif lagi, yang merasakan bahwa Allah telah berikan signal, alat, tools untuk kita merasakan mana yang diridhoi olehnya dan mana yang tidak. Selanjutnya, bagaimana caranya mengasah agar kita senantiasa merasakan sinyal-sinyal tersebut? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita istiqomah rutin hadir di majelis-majelis ilmu. Saat kita senantiasa rutin di majelis ilmu, maka akan senantiasa terasa, kita akan senantiasa tercas lagi hati kita, dan akan kembali hidup hati kita menuju hati yang senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala, yakni derajat hati yang qalbun salim. Langkah yang kedua adalah carilah sahabat-sahabat yang solih. Saat kita hadir di lingkungan yang solih, insya Allah kita pun akan senantiasa watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling nasihat-nasihati dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Langkah yang ketiga adalah dengan menghidupkan hati kita, diperlukan untuk senantiasa kita mengingat-ingat akan kematian. Saat senantiasa kita semakin ingat bahwa hidup di dunia ini adalah sesaat saja dan bisa kapan saja Allah cabut usia kita, maka kita akan semakin khusyuk, semakin nikmat beribadah, seakan-akan ibadah kita adalah ibadah yang terakhir. Maka setiap tingkah laku kita, setiap tindakan kita, setiap lisan kita, apa-apa yang akan kita lihat, apa-apa yang kita dengar, akan senantiasa kita lebih berhati-hati.
Langkah yang terakhir adalah mari senantiasa sebelum kita melakukan segala sesuatu, ya senantiasa cek terlebih dahulu. Kira-kira jika kita lakukan ini Allah ridho tidak? Jika kita lakukan itu Allah ridho atau tidak? Insya Allah dengan beberapa langkah terbaik ini kita akan semakin berhati-hati dari perisai rezeki, semakin berhati-hati dari yang namanya dosa-dosa kita, dan saat itu terjadi kita akan semakin mudah untuk kembali kepada kemuliaannya, semakin merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya.